Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini bersama tamu istimewa Ustadz Muhammad Faizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Muhammad Faizar. Wajahnya selalu cerah dan membahayakan orang-orang yang ada di studio ini. Ya, alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ustadz, aslinya mana Ustadz? Saya asli Sokaraja, Banyumas. Banyumas ya? Banyumas, Jawa Tengah. Masya Allah. Antum ini kalau boleh tahu Ustadz, kelahiran berapa Ustadz? Saya kelahiran 91. Wah, seumuran sama saya. Saya 91 juga Ustadz. Nah, berarti nggak terlalu jauh Ustadz. Anunya, apa? Ngajak ngobrolnya itu insya Allah nyambung gitu ya, bahasanya. Teman seangkatan. Seangkatan ya, alhamdulillah. Dulu sebelum aktif di dunia dakwah, dulu lulusan Gontor kalau tidak salah. Iya di Gontor 2010. Lulus 2010. Iya 2010 lulus. Terus lanjut ke Azhar. Lanjut ke Azhar. Lah, di Azhar emang ada jurusan ruqyah Ustaz? Nggak ada. Kalau di Al Azhar itu memang awalnya apa ya, anak ke Azhar itu nggak sengaja. Nggak sengaja? Ya, karena sejujurnya pengennya dulu di Universitas Islam Madinah. Oke. Ikut muqabalah, nggak makul ya. Ya. Terus alhamdulillah bisa ke Al Azhar. Nah, di sana motivasi utamanya ya karena pengen ketemu Syekh Wahid. Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Iya. Ketemu Nah, tapi? Alhamdulillah. Sama Syekh Sa'ad, waktu itu Syekh Ahmad Abduh. Saya juga banyak belajar dari beliau. Oh, berarti sudah tertarik di dunia Ruqyah. ruqyah sudah Dunia sebelum- mistis mungkin ya. Dunia mistis ya? Dunia makhluk gaib sudah sejak di Gontor? Sebenarnya kalau saya seneng dunia pengobatan itu dari kecil sebenarnya. Oh, lebih ke pengobatan ya? Kalau dulu waktu kecil kelas 2 SD tuh anak seneng mijetin. Oh, Mijet karena terinspirasi sama Mbah Kakung saya. Beliau ahli saraf, ahli apa? Urat gitu ya. Ya, kemudian kalau ada yang sakit saya pijetin. Oh, Insya Allah. Terus baru belajar ruqyah ya 2004. 2004 kita kelas berapa waktu itu? 2 SMP kalau tidak salah. Iya. Atau kelas 1 lah. Sudah di Gontor? Belum. Waktu itu anak masih di Alirsat. Alirsat Purwokerto. Oh, ya. Anak masuk Gontor setelah lulus SMP-nya. Oh, Nah, di situ gara-garanya ya nenek sakit, kena diabetes. Orang kena diabetes kebanyakan kan ada yang kena halusinasi. oh iya. Jadinya ini apa? Beliau nggak kenal siapa anaknya, siapa mantunya, melihat hal-hal yang nggak nampak, padahal cuma halusinasinya beliau saja. Tapi karena keluarga nggak paham kan waktu itu, dipanggil sama salah satu keluarga, Iya. ya bisa dibilang paranormal lah. Paranormal kan, dia mengaku bisa melihat jin yang mengganggu nenek dan lain sebagainya. Iya. Dan saya yang bikin motivasi saya belajar ruqyah waktu itu ya untuk membayar satu bawang putih yang buat jimat istilahnya. Oh, iya. Itu sampai tahun itu 7 juta. Ya Allah. Nah, makanya wah ini harus cari pengobatan yang sesuai syariat itu bagaimana. Berarti waktu itu keluarga belum terlalu paham ya? Belum Yang paham. penting sembuh gitu aja. Manggil orang pinter gitu. Kalau dari bapak, ibu sih, alhamdulillah karena bapak aktivis di Muhammadiyah juga kan, jadi paham. Keluarga besar maksudnya? Ya, mereka keluarga besar memang masih ya awam lah bisa dibilang gitu. Terus akhirnya antum mulai... Mulai mencari tahu. Oh, Waktu itu ada di salah satu TV swasta, orang-orang yang suka nangkepin jin masukin dalam botol itu, yang pakai sorban, pakai jubah. Gitu. iya, iya. Oh, Karena iya. lihat, wah ini syar'i mungkin nih gitu. Tadinya kepengen tuh, terinspirasi juga. Wah ini syar'i mungkin bisa ngobatin nenek dengan cara seperti itu. Akhirnya belajar lagi, ketemu Ustadz, waktu itu Ustadz dari Gontor. Nah beliau yang ruqyah nenek saya, alhamdulillah ada perubahan. iya. Saya diajarin sama beliau, namanya Ustadz Cipta. Masya Allah. Dan baru tahu ternyata yang kayak ulama itu pun juga kurang bener yang nakep-nakepin jin itu. Nah, Jadi saya belajar ruqyah syariah. Awal mulanya di situ. makanya ada istilah dukun hitam, dukun putih itu. Iya. Ada bukunya kan itu. Ya, di zaman- bukunya ini Ustadz Abu Umar ya. Ya, sudah Umar. Iya, Masya Allah. Tapi Ustaz, terus akhirnya berangkat ke Azhar, terus ketemu sama para masyayikh yang Iya. Syekh Abdul Salam Bali. Sebenarnya nggak terlalu apa namanya fokus
di situ banget karena saya waktu itu belajar dan ketemu Syekh Wahid ya cuma sehari aja. Oh. Anak kemudian pergi ke Samanut di tempatnya Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah di situ saya ya talaki lah sama beliau. Cuma kalau untuk ruqyah ya nggak sama Syekh Mustafa. Anak belajar sama Syekh Sa'ad dan lain-lain yang masih yang di jalur pengobatan. Dan anak banyak kumpulkan referensi kitab-kitab ruqyah memang ketika di Mesir. Oh. Sampai dibilang sama kakak kelas saya, kamu kenapa kok belinya kitab ruqyah terus? Mau jadi dukun apa? Atau jangan-jangan itu sudah membaca pasar nih di Indonesia kan? Udah waktu itu. Kelenek kan banyak kan? Waktu Nggak, itu. ya? Memang passionnya ke pengobatan tadi ya? Iya, belum ada niat Ustaz. Bahkan waktu 2012 ya, waktu itu kami masih merintis. Jadi waktu itu anak lulus Gontor, kepengen mewujudkan cita-cita Ustadz saya, Ustadz Sadu Suud dan Ustadz Arif Rahman Hakim, Allah yarham. Gimana caranya supaya pengobatan Al-Quran ini membumi dan dapat akrab di masyarakat semuanya. Jadi motivasinya waktu itu beli kitab-kitab ruqyah itu ya diantaranya supaya bisa jadi rujukan nantinya. Betul. Kalau misal ada di masyarakat ada kasus-kasus aneh sudah punya referensinya. Ya. Dan nggak sengaja waktu itu sama Trans 7 itu nggak sengaja juga. Ketemunya nggak sengaja. Gara-garanya waktu di Mesir aktif nulis artikel masalah ruqyah. Iya. Kemudian dibaca sama Ustadz Adam Amrullah. Ustadz Adam. Narasumber pertamanya di ruqyah waktu itu masih gabung sama Hazanah. Iya. 2014 kalau nggak salah. Nah, kemudian saya di inbox waktu itu lewat Facebook. Nanti antum kalau pulang ke Indonesia ke Jakarta ya, bantu-bantu ruqyah saya. Siap, Ustaz. Ternyata disuruh syuting gitu. Oke. Nah, sejak dari itu mulai terus sama Trans. Tapi waktu di Mesir kan enggak praktek ruqyah, Ustaz? Sempat praktek? Praktek. Bahkan waktu tahun kedua itu masa-masa ujian Al-Azhar, saya keliling ngeruqyahin mahasiswa-mahasiswi yang kena gangguan waktu itu. Karena stres ujian? Ada yang stres, ada yang memang murni kena gangguan jin, bahkan ada yang disihir, Ustaz. Bukan hanya mahasiswa ya, tapi juga warga Indonesia yang ada di sana yang kena sihir juga. TKI itu ya. Pengobatan selain ruqyah apa Ustaz yang antum dalami, Ustaz? Bekam, akupuntur gitu juga? Paling lebih ke herbal. Herbal ya. Kalau bekam tahu, cuma nggak dalami banget. Karena waktu itu diwajibkan ya, diwajibkan dalam pembekalan di Gontor itu ruqyah sama bekam. Nah, dulu juga pembekalan kelas akhir. Ya, kelas 6 itu. Kelas nihai. Kelas nihai diajari bekam sama Ustadz Suud dan ruqyah. Ruqyah sama Ustadz Arif Rahman Hakim, Allah yarham itu. Ketika lulus memang anak rutin bekam, tapi sejujurnya agak jijik sama darah. Darah ya. Jadinya udahlah ruqyah aja lah. Jadi bekamnya cuma untuk kalangan pribadi aja, keluarga dan teman-teman lah. Iya. Terus setelah antum mendalami atau bergelut di dunia ruqyah itu, masalah yang paling sering ditemui apa Ustaz? Dari objek yang sering kena gangguan itu? Kasus-kasus yang sering ditemui itu kadang-kadang seringnya ya, mohon maaf, bukan kadang-kadang. Seringnya itu adalah masalah keluarga, Ustaz. Masalah keluarga antara suami dengan istri, anak ke orang tua. Yang pokoknya hubungan komunikasi antar sesama keluarga yang nggak sehat. Itu memicu timbulnya pusaran, nah kalau kita katakan pusaran supaya jin itu mendekat dan masuk. Dan itu kan Ustaz, misi utamanya ya. Yang paling level 1 ya, yang dipuji sama iblis kan ketika bisa memisahkan antara suami dan istri. Dan itu termasuk jenis sihir yang dijelaskan dalam Quran. Iya. Wa ta'lamuna minhu ma yufarriqun nabi bainal mar'i wa zawjihi. Oh, gitu ya. Berarti sihir kebanyakan yang seperti itu. Enggak, Ustaz. Tapi dengan adanya masalah-masalah mereka di lingkup keluarga, keluarga kecilnya ya. Iya. Memang nggak dipungkiri ada memang karena sihir. Tapi lebih dari itu, kadang-kadang ketika seorang anak nggak mendapati sosok ayah atau sosok ibu, walaupun orang tuanya ada nih, tapi dia ngerasa nggak disayangi. Orang tuanya mengatakan, saya sayang sama anak saya, buktinya materi selalu saya kasih.
Ya. Ya, tapi kan anak nggak kepengen itu. Anak lebih pengen perhatian dan waktu yang khusus. Oke. Quality time bersama mereka. Kadang-kadang ada jin yang mewujudkan dirinya sebagai seorang ayah, sesosok ibu baginya. Yang menemani si yang anak. menemani. Kadang-kadang mewujudkan diri seperti Ratu Kidul misalnya. Karena dia nggak menemukan sosok ibu. Itu ada yang seperti itu. Dan si anak merasa nyaman akhirnya. Ya, dan itu bukan halusinasi, Ustaz. Dan itu memang Pasti betul-betul nyata. Dia ngerasa seperti ada yang meluk dalam keadaan terjaga, mengajak dia berbicara, ngajarkan dia berbagai macam hal, ngajarkan sopan santun dan lain-lain itu. Iya. Dan kalau di ruqyah kadang-kadang juga yang masuk seakan-akan kayak anak kecil. Oke. Ya mungkin itu main ke alam bawah sadar dia juga. Karena jin kan juga punya peran di dalam memori manusia. Dia ngambil ekstrak dari memori manusia itu. Kemudian ketika di ruqyah dia istilahnya reaksi yang ada di depan itu ya emosi dari manusianya. Si setan itu ada di belakang itu. Bisiki, ngomporin ya? Ngomporin. Dan dia masih punya Provokasi. benteng. Oh. Makanya penting, saya katakan penting sekali ruqyah ini digabung dengan ilmu psikologi. Oh, oke. Ilmu tazkiyatun nafas. Mutazkiyatun nafas. Baik. Pensucian jiwa. Supaya kalau ini plong, kotoran-kotoran jiwa ini sudah bersih, nanti nggak ada celah lagi untuk dijadikan benteng. Iya. Yang muncul bisa setan aslinya itu. Kalau yang muncul setan aslinya malah mungkin lebih mudah untuk di ini. Iya, tapi akan mungkin sebagian peruqyah yang masih baru, dia terperangah. Karena ada banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kadang dia itu saksikan di situ. Ada yang nempel di tembok, kayak cicak. Itu kan nggak mungkin. Ya, nggak masuk akal orang biasa bisa nempel di tembok kayak cicak, kayak Spiderman itu. Oh gitu ya. Dan saya pernah nemuin kasus seperti itu, Ustaz. Jadi manusia yang diganggu, ada gangguan jin, terus dia menampakkan Yang parah aslinya, itu. terus dia dengan secara fisik nempel di tembok gitu. Iya, yang parah. Kalau di Aceh ada namanya ilmu burung tujuh. Yaitu sekali lagi kita nggak bisa memprogram dan kita nggak bisa membuktikan ke umum. Kenapa? Karena kita menemukan kasus seperti itu kan tanpa kita inginkan. Iya. Memang itu murni reaksinya. Mau suruh diulangi nggak bisa gitu. Iya, iya. Dan pernah ada Ustaz waktu di kantor. Ini yang ruqyah di kelas saya waktu itu. Saya waktu itu masih Ustadz pengabdian. Nah, ngeruqyah anak kelas 1 KMI, kantor. Berarti dia baru masuk 1 SMP lah ya. Belum hafal juz amma, bahasa Arab juga masih belum bisa karena masih baru. Ketika di ruqyah dia ada gangguan jin, di ruqyah tiba-tiba si adik kelas saya yang meruqyah ini membaca surat Al-An'am. Kan sekitaran juz 7 juz 8. Dia bukan hanya bisa ngikutin tapi melanjutkan ayat, Ustaz. Oh, Jinnya hafal Quran. jinnya hafal Quran. Jinnya hafal Quran. Ini nggak mungkin kalau istilahnya dalam ilmu psikologi sendiri ya. Sesuatu yang nggak ada di memori manusia tiba-tiba ada. Oke. Nah, seperti misalnya orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, bahasa Mandarin atau bahasa Jepang. Ketika kerasukan, dia lancar berbahasa yang nggak pernah dia kuasai sebelumnya. Nah, itu kan pasti ada sosok lain yang masuk. Iya. Oke. Sebentar, Ustaz. Saya masih belum paham. Mungkin teman-teman juga yang di rumah ingin tahu. Gangguan jin dengan gangguan setan itu sama enggak, Ustaz? Sama, Ustaz, sebenarnya. Jin yang fasik itu ya setan. Jin fasik itu setan. Setan. Berarti ada manusia yang fasik, setan juga. Iya, setan manusia lebih parah. Maksudnya minal jinnati wan nas itu kan berarti setan dalam bentuk jin sama setan dalam bentuk manusia. Ya kalau kita ambil dalilnya di awal juz 8, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Ya, demikianlah kami telah jadikan musuh-musuh para nabi dan rasul itu setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Oke. Cara penanganannya sama, Ustaz? Artinya setan manusia? Iya, setan manusia. Setan manusia perlu kita kasih pelajaran. Setan manusia itu kadang lebih bebal, Ustaz, daripada setan jin dan lebih parah juga. Gitu. Istilahnya kalau ada yang mengatakan jin itu, kalau setan jin takut dibacakan ayat kursi, setan manusia bukan ayat kursinya, dilempar kursi. Dilempar kursi baru ya. Baru sadar ya.